harus apa ya kudu dilakukan dengan semestinya, baca takbir, Fatihah, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Terus semisal gini, kita mau sholat sunnah, sebenarnya kita tahu caranya sholat sunnah itu ya podo ae, ya takbir, Fatihah, rukuk, sujud, sampang. Kok sengaja PHK arepe sholat sunnah lah, tapi ndak usah maca tahiyat. Mau sholat sunnah lah, tapi nggak usah sujud. Nah, semisal ngono. Nah, itu nanti malah kita nanti jatuhnya malah berdosa, karena apa? Menyanyiakan atau kesannya itu ya sengaja melakukan ibadah yang fasid atau ibadah yang rusak. Jadi gitu, apa itu namanya, sedikit gambarannya ya. Nanti mungkin pemirsa ada yang mau membenarkan membenarkan atau ada yang salah silahkan dikoreksi. Insyaallah yang saya tahu gitu. Jadi untuk rukun-rukun bagi sholat wajib dan sholat sunnah itu tidak ada perbedaan, semuanya harus dilakukan. Jadi kalau semisal ibadah sunnah, daripada sampean memang sengaja melakukan ibadah fasid dengan semisal nggak mau maca Fatihah, lebih baik malah nggak usah sholat sunnah aja. Karena apa? Ya apa? Sengaja melakukan ibadah yang fasid itu nanti malah tidak diperbolehkan. Kalau mau sholat sunnah ya semuanya harus dilakukan, mulai kudu wudu ya. Mau sholat duha semisal tapi nggak mau wudu, lah itu berarti ibadahnya ibadah yang fasid atau rusak, ya malah nggak boleh. Nah, dari sini sudah cukup Mbak Zida tadi, sampun ya. Nah, jadi untuk jawabannya untuk sholat antara sholat wajib dan sholat sunnah, rukun-rukunnya itu insya Allah tidak ada perbedaan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika dari Kediri. Agak jauhan sedikit ya speakernya, mic-nya nggak kedengeran maksudnya. Nah, biar jelas atau agak teriak ya nggak apa-apa. Izin bertanya Ustadz. Ya, silahkan. Kalau misalnya kita sudah sholat isya sendiri, lalu teman-teman kita mengajak sholat jamaah isya, apakah boleh sholat lagi? Nah, terima kasih. Dari pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Vika Kediri. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Vika Kediri. Jadi apakah boleh ketika semisal seseorang itu sudah sholat isya, setelah sholat isya dia melakukan jamaah, diulangi 2 kali. Terima kasih. Pertanyaannya seperti itu. Jadi apakah boleh ketika kita sholat isya sendiri semisal, terus setengah jam atau 1/4 jam kemudian ada jamaah, kita ingin ikut jamaah, yang seperti itu apakah diperbolehkan? Nah, insya Allah jawaban saya malah dianjurkan, tidak apa-apa, malah bagus. Yang seperti itu bukan masuknya nanti bukan ibadah yang fasid, dari ibadah yang wajib ke yang lebih utama. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi ketika seseorang itu sudah sholat isya semisal, masuk waktu isya wis awal, kok semisal jamaahnya masih 1 jam kemudian semisal ya, sholat isya di waktu awal untuk mendapatkan fadilah keutamaan awal waktu, itu bagus. Tapi kok sholat sendiri ya nggak apa-apa. Terus nanti semisal isyanya jam 7, jam 8 ada jamaah, lah kita ikut itu malah lebih baik. Apakah status sholat saya yang awal nanti sia-sia? Ya enggak, tetap dihitung. Tapi cara bahasanya yang Al-Quran, mayamal miskolah daratin khairayar, sedikit hal sekecil apapun bagi seorang muslim, ibadah apapun itu tetap ada pahalanya. Nah, tapi yang seperti itu nanti tidak masuk ke pembahasan yang awal tadi, bukan termasuk ibadah yang rusak. Itu malah baik, malah apik. Jadi enggak apa-apa. Apakah status sholatnya yang awal itu sia-sia? Ya enggak. Apakah cara bahasanya tetap ada ganjarannya, tetap ada hitungannya. Enggak mungkin sia-sia. Cara pahala itu ya seorang muslim itu tidak, seorang muslim yang dia lakukan dengan lillahi ta'ala itu tidak mungkin untuk sia-sia.
saya melakukan sholat, saya melakukan apapun. Nah, cara bahasanya koyok kirim doa pada orang mati atau keluarga yang anu. Nah, ya meskipun ada pendapat-pendapat, wah apa kita kirim doa pada orang yang mati tidak sampai lah. Ya, kalau tidak sampai pun ya mungkin apa pahala tersebut tidak mungkin sia-sia, pasti akan kembali. Nah, kalau kembali kepada si mayat ya bagus. Kalau enggak kembali ya kembali pada orang yang membacanya, kan seperti itu. Jadi ibadah kita untuk hal-hal yang seperti itu malah baik, malah baik. Tapi yo apa? Jadi tidak masalah. Status ibadah kita pun tidak sia-sia. Kalau dilakukan itu ya lebih baik. Di status jamaah sebelum, apalagi kalau kondisinya yang seperti itu, semisal sholat sendiri wajib, terus meningkat ke sholat jamaah yang mana jamaah itu pahalanya 27 kali lipatkan seperti itu. Nah, itu malah lebih baik kita beribadah untuk mendapatkan fadilah keutamaan jamaah. Dan sholat kita yang awal gimana? Ya enggak apa-apa, enggak akan sia-sia, pasti akan dihitung di catatan amal. Ya Allah, dari situ sudah jelas. Nah, untuk yang ketiga silahkan kalau ada sampun. Nah, terima kasih. Untuk hari ini pertanyaannya cuma 2 saja. Terima kasih. Jadi sedikit lagi, 10 menit lagi saya masuk ke syarat-syaratnya sholat. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji wa syaraitu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajib sholat iku salah satu asya ana 3 pira-pira suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine salah satu asya iku al islamu Islam. Fala tajibu mongko ora wajib apa as-sholatu salat alal kafiri ing atase wong kafir al asli kang bangsa asal. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase kufar apa kaduha ngodoni salat ida aslama ing dalem nalikane manjing Islam sapa kafir. Wa amal murtadu anapun utawi wong kang murtad iku fatajibu mongko wajib alaihi ing atase murtad apa as-sholatu salat wa kaduha lan ngodoni salat. In ada lamun bali sapa kafir ilal islami maring agama Islam. Di syarat wajibnya sholat. Nah, sebelumnya itu sudah tentang waktu-waktu sholat, sekarang masuk ke syaratnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Dua yang pertama itu adalah Islam. Fala tajibu sholah halal kafiril asli. Nah, jadi maka dengan syarat yang pertama yaitu Islam, orang kafir atau non muslim itu tidak diwajibkan sholat. Tidak ada tuntutan bagi orang kafir, wong ora percaya agama Islam. Nah, mereka tidak tidak terkena kewajiban sholat. Yang wajib sholat adalah orang Islam. Nah, jadi orang kafir asli belum pernah masuk Islam, lah itu tidak terkena kewajiban sholat. Wala yajibu alaihi qadauha idza aslama, dan mereka orang kafir itu tidak wajib mengqadai ketika mereka masuk Islam. Misal ada orang non muslim masuk Islamnya di umur 40 tahun, apakah sebelum 40 tahun itu wajib mengqadai? Enggak. Kalau orang yang aslinya belum aslinya kafir dan belum pernah masuk Islam, ketika sudah masuk Islam ya udah tuntutannya itu tuntutan yang baru, ketika kewajibannya itu adalah ketika dia itu sudah masuk Islam. Wa amal murtad, tetapi kalau orang murtad pertama awalnya Islam terus keluar lah. Bagi orang-orang yang seperti itu ketika mereka masuk Islam amal murtadu fatajibu alaihi sholah wa qadauha. Bagi mereka itu wajib mengqadai sholat yang pernah ditinggalkan semasa dia murtad. In ada ilal Islam, ketika dia kembali ke agama Islam maka wajib mengqadai sholat. Nah, itu adalah rumusan fikih. Syarat sholat yang pertama adalah Islam.
Jadi kalau orang